itu tentang pembuatan rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengetahui apa sih RTL itu, kemudian bagaimana tahapan-tahapan pembuatan RTL, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, menuangkannya ke dalam sejenis prompt gitu ya. Jadi hari ini nanti kami akan membersamai Bapak Ibu, baik saya maupun Pak Tripal. Nah, Bapak Ibu, di samping untuk materi RTL, kami juga nanti akan menjelaskan mengenai ini Bapak Ibu yang kami share di grup Bu Indra share, yaitu tentang bagaimana Bapak Ibu mengisi registrasi, kemudian presensi dan mengunduh sertifikat digital yang disediakan oleh Kemendikbudristek, di mana pada tahun ini sertifikat pelatihan POP-SLN 2022 tidak lagi diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, namun sertifikat itu langsung dari Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu, Bapak Ibu ada tutorialnya nanti, ada video, ini sudah disarankan, Bapak Ibu juga harus menonton video tersebut. Jadi Bapak Ibu langsung bisa memahami apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, izinkan saya Bu Indrawati untuk men-share screen materi kita pada hari ini, yaitu RTL. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kelihatan materi yang Bu Indra share? Bapak Ibu? Sudah. Sudah kelihatan. Baik, Bapak Ibu. Sesuai dengan judulnya, nih rasa-rasanya tidak asing lagi deh kalau RTL, apalagi di sini banyak kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu akan menjadi calon kepala sekolah, Bapak Ibu itu ada pelatihan cakep, pasti akhir cerita disuruh bikin RTL. Nah, RTL-nya di sini yaitu berkaitan dengan program organisasi penggerak sekolah literasi nasional, khususnya mengenai rencana tindak lanjut literasi yang ada di sekolah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendapatkan pelatihan POP SLN dari Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan Forum Indonesia Menulis pada tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, seperti rencana awal bahwa pada saat ini Bapak Ibu itu harus memahami apa itu RTL. Nah, ini hanya mengingatkan kembali, mungkin hanya penyegaran. Saya yakin di seluruh peserta di sini sudah tidak asing lagi dengan namanya rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu yang berkaitan dengan literasi Bapak Ibu. Nah, adapun RTL ini adalah merupakan suatu dokumen penyusunan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran langkah-langkah yang disusun berdasarkan rincian kegiatan-kegiatan dengan memperhitungkan hal-hal yang telah ditetapkan dalam proses sebelumnya, serta memperhitungkan semua potensi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti RTL ini Bapak Ibu itu membuat suatu dokumen, di mana dokumen ini terdiri dari rincian kegiatan-kegiatan dan langkah-langkahnya nih sangat diperhitungkan sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen RTL SLN ini mengandung rencana rincian kegiatan setelah selesai pelatihan. Nah, tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana hasil dari pelatihan SLN yang dapat diimplementasikan atau diterapkan oleh Bapak Ibu di lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi RTL ini Bapak Ibu dibuat setelah Bapak Ibu melalui pelatihan SLN. Apa saja nanti yang akan Bapak Ibu tuangkan sesuai dengan literasi apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam membuat RTL ini Bapak Ibu tentunya ada tahapan ya Bapak Ibu. Jadi apa saja tahapannya? Kita lihat sama-sama. Bu Justina, tolong mic-nya di-unmute-kan dulu, Bu Justina. Mohon kepada Bu Justina.
Nah, Bapak Ibu, adapun tahapan dalam membuat rencana tindak lanjut, yang pertama, Bapak Ibu itu mengidentifikasi dan merumuskan yang jelas dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya kegiatan apa sih yang akan Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak Ibu? Mungkin kita dari yang kecil dulu ya Bapak Ibu, membaca cerdas misalkan. Ini satu kegiatan. Nanti baru disusun lagi, kemudian Bapak Ibu itu menetapkan apa tujuannya. Nah, dari masing-masing kegiatan yang Bapak Ibu buat nanti, selain membaca cerdas, entah guru berkarya atau siswa berkarya, atau ada lomba mading dan lain-lain. Nah, ini harus dituangkan tujuannya apa. Nah, bagaimana tujuannya. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga, Bapak Ibu itu menetapkan sasaran dari masing-masing kegiatan yang telah ditentukan. Nah, sasarannya di sini ada dua Bapak Ibu atau tiga ya. Yang pertama adalah siswa, sasaran kegiatan itu. Kedua adalah guru. Dan yang ketiga mungkin seluruh warga sekolah. Nah, siapa tahu tenaga kependidikan, operator sekolah, atau apa. Ini sasarannya siapa nih, kita membuat kegiatan apa misalkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dalam tahapan keempat, Bapak Ibu itu menetapkan strategi dan cara yang akan digunakan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Nah, bagaimana strateginya? Nah, apakah mau dikerjakan secara luring atau daring, kemudian apakah ini pakai bertahap, nah, semester depan, semester ganjil atau semester genap, nah ini tergantung Bapak Ibu nanti yang akan membuat tahapannya. Kemudian tahapan yang kelima ini Bapak Ibu membuat daftar sebagai sumber daya yang akan digunakan termasuk jumlah dan besar, kemudian lokasi dan lain-lain untuk melaksanakan kegiatan. Nah, ini bisa diinput dari 5M Bapak Ibu. Nah, 5M itu di sini Bu Indra tuangkan, nah, siapa ya orangnya, kemudian money, berapa kira-kira lokasi keuangannya, material, bahan apa-apa saja yang harus digunakan, aliran bahan, mesin maupun metode. Caranya bagaimana dalam kegiatan ini, seperti apa cara yang harus kita lakukan. Kemudian tahapan yang keenam, Bapak Ibu itu harus memperkirakan waktu. Nah, waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Kapan nih pelaksanaannya? Apakah semester depan, atau semester genap, atau semester ganjil? Dan kemudian di mana akan dilaksanakan? Apakah di sekolah, atau di luar sekolah, atau di lembaga lain? Nah, ini tergantung Bapak Ibu nanti sesuai dengan kondisi keuangan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu itu mengadakan hubungan timbal balik, di mana hubungan waktu dan fungsi antar kegiatan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu tidak hanya membuat satu kegiatan, makanya di sini ada hubungan timbal balik. Misalkan dari kelas membaca. Kelas membaca, hubungan timbal baliknya berarti mereka harus menulis gitu di kayak struktur Bapak Ibu. Harus menulis, kemudian harus apa gitu. Kemudian ini jadi sangat berkaitan antara kegiatan satu dengan kegiatan berikutnya yang telah Bapak Ibu buat. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam membuat RTL. Nah, untuk menjawab tahapan-tahapan ini ada pertanyaan yang efektif Bapak Ibu, seperti kalau kita menulis ada pertanyaan pemantik yang memacu kita sehingga itu bisa menjadi satu kesatuan. Seperti apakah dia? Kita lihat sama-sama. Nah, secara spesifik, suatu rencana tindak lanjut ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain. Yang pertama, objektif atau target sasaran apa yang dicapai dari kegiatan tersebut. Nah, nih sasaran apa kira-kira? Ya tentunya ini tidak terlepas dari kegiatan literasi di sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan apa sajakah yang akan dilaksanakan dan kapan? Nah, pertanyaan ini bisa dituangkan nanti di dalam draftnya. Nah, kegiatan apa-apa saja, tidak mungkin satu kegiatan gitu kan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, siapa target pesertanya? Nah, target pesertanya tadi sudah kita senggol, bisa siswa, bisa guru, atau semua warga sekolah. Kemudian ada pertanyaan yang keempat, siapa saja yang akan dilibatkan?
ya tenaga pendidik, kemudian guru, kepala sekolah, kalau ada anak yang PPL di sekolah Bapak Ibu, ini bisa dilibatkan dalam kegiatan literasi sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian fasilitas apa saja yang akan digunakan. Nah, ini Bapak Ibu tentunya zaman sekarang kita tidak menutup kemungkinan pada saat narasumber ingin menjelaskan atau apa ya, tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan misalnya infocus, laptop atau flash disk dan segala macam itu tetap. Kemudian untuk peserta apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan, entah ada ATK dan segala macam. Nah, ini nanti masing-masing teknik Bapak Ibu sesuaikan saja per kegiatannya ya Bapak Ibu ya. Jadi apa saja fasilitas yang Bapak Ibu akan gunakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di samping itu ada 6 poin yang tidak boleh, yang harus dicantumkan dalam pembuatan rencana tindak lanjut. Ini poin utama yang harus tertuang dalam rencana tindak lanjut. Jadi 6 ini harus dimasukkan ke dalam draft nanti Bapak Ibu. Sedangkan yang lain boleh Bapak Ibu tambah, tapi yang 6 ini tidak boleh dihilangkan. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama adalah menetapkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Nah, sesuai pertanyaan tadi, membaca cerdaskah, kemudian menulis atau meresensi buku, setelah itu keduanya, kemudian ada kegiatan guru berkarya, entah guru bikin puisi atau apa, atau siswa berkarya, siswa buat pantun, atau lomba mengarang atau segala macam. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian menetapkan tujuan atau output setiap kegiatan yang ingin dicapai. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya, kemudian apa hasilnya gitu, outputnya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau anak-anak sudah ikut kegiatan ini, maka mereka akan bisa ini, seperti itu. Kalau guru-guru sudah ikut kegiatan ini, berarti guru-guru sudah bisa misalkan membuat tundang, membuat syair, membuat apa, itu harus dicantumkan. Nanti masing-masing keperluan Bapak Ibu di sekolah. Kemudian poin ketiga yang harus dicantumkan adalah menetapkan sasaran dari setiap kegiatan. Nah, sasarannya siapa? Yaitu tadi sudah berulang lagi, yaitu siswa, guru, atau semua warga sekolah. Kemudian yang dituangkan metode yang akan digunakan pada setiap kegiatan. Ini metode apa? Atau metode teknik kegiatannya supaya tekniknya itu bisa berjalan dengan baik, metode apa? Kalau kita mengajar ada metode inquiry, discovery gitu ya Bapak Ibu, kalau dalam teknik proses pembelajaran. Nah, ini metodenya Bapak Ibu sesuaikan saja seperti apa kalau di dalam pelaksanaan literasi sekolah. Apakah langsung, apakah secara tidak langsung, nah ini tergantung masing-masing di sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk poin yang kelima, Bapak Ibu itu menetapkan waktu dan tempat penyelenggara. Ini sangat penting sekali. Kapan kegiatan ini akan dilakukan? Misalkan kegiatan pertama, apakah awal bulan September, awal bulan September bisa awal bulan September, atau nanti awal tahun ajaran baru, misalkan seperti itu. Tempatnya di mana? Ya kita kalau memang sekolah itu dananya banyak bisa di luar sambil refreshing, tapi kalau tidak di sekolah pun tidak apa-apa. Mungkin di sekolah itu ada aula atau ada kelas yang bisa digunakan ya Bapak Ibu ya, sehingga bisa terlaksana. Kemudian poin keenam yaitu menetapkan siapa pelaksana atau penanggung jawab dari setiap kegiatan. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan tersebut biasanya kita kan ada ketua panitia tuh. Nah, ada siapa gitu, tapi penanggung jawabnya tetap kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini baik kepala sekolah maupun guru, kami harapkan sangat bisa untuk berkoordinasi atau berkolaborasi antara kepala sekolah dan guru sehingga kegiatan-kegiatan literasi di sekolah Bapak Ibu ini bisa berjalan dengan baik yang nanti menghasilkan hasil AKM-nya meningkat, kemudian hasil belajarnya juga meningkat. Seperti itu Bapak Ibu tujuannya. Nah, yang Bapak Ibu yang terakhir adalah Bapak Ibu nanti membuat
RTL itu sendiri. Ini ada di modul Bapak Ibu ya, modul yang kita bagikan kemarin. Kalau tidak salah ini halaman berapa ya? Halaman 134. Nah, ini 134. Poin-poin 6 ini Bapak Ibu tidak boleh hilangkan. Yang pertama judulnya adalah Rencana Tindak Lanjut RTL atau RTL, nama sekolah atau institusi Bapak Ibu SDN sekian. Nah, untuk kegiatan terserah Bapak Ibu mau isinya. Isi kegiatan 1, 2, 3, 4. Janganlah satu Bapak Ibu terlalu sedikit ya. Berapa? Lebih dari 3 kalau bisa kegiatannya. Kemudian kegiatan ini tujuannya apa sih atau outputnya apa? Kemudian sasarannya atau target pesertanya siapa? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Penanggung jawabnya tetap kepala sekolah, di bawahnya guru-guru. Nah, mau berapa orang guru sini? Yang tentunya pada saat ini petanggung jawabnya kepala sekolah dan guru intervensi yang ada di sini. Mau ditambah lagi boleh. Bagaimana Bu Indra? Kami ada yang menggantikan kepala sekolah, tapi kepala sekolah itu masih ada di situ. Namanya harus pertama, nama kepala sekolahnya. Nah, karena dia harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Karena ini nanti bisa ada kolom tambahan mengenai anggaran biaya. Karena jarang sekali ya kalau suatu kegiatan tanpa modal atau modal biaya, maksudnya modal sih banyak modal, sumber daya manusia juga modal Pak Ibu ya. Tanpa modal ini rasanya perjalanannya lambat atau bisa dikatakan sangat kecil kemungkinan untuk berhasil tanpa modal walaupun sekecil apapun. Nah, ini adalah poin utama yang harus Bapak Ibu masukkan di dalam RTL. Nah, bagaimana dengan contoh? Nah, ini Ibu Indra tampilkan contoh ya. Dan contoh yang sudah dibuat oleh kelas SMP dulu. Kok enggak keluar nih? Bentar ya Pak Ibu ya. Kok Bapak Ibu senyap semua nih? Tidur kah Bapak Ibu? Contoh, kita buka contoh Pak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat contohnya. Nah, kelihatan enggak Bapak Ibu? Pak Tripal, kelihatan? Halo Pak Tripal. Nampak enggak Pak Tripal? Perbesar, Bu. Kurang perbesar, Bu. Besar sedikit. Besar sedikit, bentar ya. Bentar. Alhamdulillah. Nah, ini hanya bisa segini aja nih Bapak Ibu. Nah, nampak enggak Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Ini saya sudah enso, sudah saya besarkan. Desainnya dibesarkan aja Bu, yang di bawah. Yang di bawah. Bentar ya Pak Ibu ya. Oh ini ya. Zoom ini maksudnya Pak Tripal? Betul. Bagaimana? Kelihatan? Nah, Bapak Ibu, ini adalah RTL yang dibuat oleh teman Bapak Ibu di sekolah lain ya Bapak Ibu ya. Di sini kolomnya nih nambah nih. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kegiatan ada, waktu ada, tujuan ada. Ini alat dan bahan. Peserta yang terlibat. Nah, peserta yang terlibat ada. Kemudian yang tidak ada itu alat dan bahan, kemudian anggaran. Kalau sasaran nih ada, penanggung jawab nih ada, berarti Bapak Ibu boleh menambah. Boleh menambah di situ berapa anggarannya. Nah, anggaran ini Bapak Ibu, bukan nanti Bapak Ibu minta ke Forum Indonesia Menulis atau ke Kemendikbudristek, tidak. Tapi ini anggaran dikaitkan dengan anggaran yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi makanya kepala sekolah di sini sangat berperan sekali untuk bertanggung jawab atas rencana tindak lanjut yang dibuat. RTL ini dibuat satu sekolah satu aja, bukan hanya kepala sekolah aja yang bikinnya, atau guru bikin juga, enggak. Duduk satu meja antara kepala sekolah dan guru. Nah, kira-kira kita ini bagaimana? Nanti ada bilang, Bu, ya kepala sekolah enggak nyuruh, enggak usah gitu. Kalau kepala sekolah enggak nyuruh ditanya,
gimana nih Pak, Pak sekolah, gimana nih Bu kepala sekolah gitu. Biasanya kepala sekolahnya kalau saya lihat yang di kelas sebelah itu memang aktif-aktif orangnya. Saya yakin di kelas B juga kepala sekolahnya aktif. Karena apa? Kalau memang ada kepala sekolah yang tidak aktif, tolong gurunya yang aktif. Tapi dengan catatan ya kita harus sopan Bapak Ibu karena kita ini bawahan. Nah, gimana Pak? Rencana tindak lanjut kita begini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi RTL ini harus dibuat dan dikumpulkan. Walaupun pada saat hari ini adalah kita terakhir bertemu di Zoom meeting Bapak Ibu, tapi kami tetap memonitoring Bapak Ibu sampai pertengahan November kalau tidak salah Pak Tripal. Nah, kapan batas akhir mengumpulkan RTL ini? Secepatnya Bapak Ibu, secepatnya. Yaitu kami masih kasih tenggang waktu hari Senin, Bapak Ibu bisa duduk bersama antara kepala sekolah dan guru untuk membuat RTL ini, karena tidak banyak, sedikit aja ya Bapak Ibu ya, tidak banyak. Kemudian hari Selasa sudah Bapak Ibu boleh serahkan ke kami. Yang kelas B serahkan ke Pak Tripal, untuk kelas A serahkan ke Bu Indra sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke cara registrasi, presensi, dan mengunduh sertifikat, saya kembalikan ke Pak Tripal. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan Pak Tripal. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan berkaitan dengan rencana tindak lanjut ya Bapak Ibu ya menyusun RTL ini, silakan. Atau sudah bisa semua kali Bapak Ibu ya? Sepertinya udah paham semua Pak Tripal, alhamdulillah nih. Langsung kita mulai saja workshop untuk penyusunannya Bu. Atau ada pertanyaan dulu, silakan Bapak Ibu. Silakan. Kameranya dihidupkan Bapak Ibu. Nah, nampak wajahnya nih. Kelihatan ya sore-sore ya. Atau kita langsung ini dulu Pak Tripal, menjelaskan cara ini Pak Tripal, registrasi ya. Bisa? Boleh? Habis itu baru lanjutkan lagi. Ya, silakan. Buat. Pak Tripal, saya langsung jawab ya. Ya, silakan. Oke, Bu Agnes, pertanyaannya untuk RTL segera dikumpulkan ya, kalau bisa Selasa ya Bapak Ibu, Senin kan bisa diskusi Mbak sekolah, bagaimana untuk kelanjutannya. Nah, dari RTL itu tergambar ya Bu Agnes bahwa kapan nih pelaksanaannya. Nah, misalkan endaklah saat sekarang nih kan Bu Agnes kan masih pelatihan nih ya. Nah, mungkin pelaksanaannya setelah pelatihan ini pun boleh, yang penting kalau ada dananya lebih cepat lebih bagus. Atau semester depan itu tidak masalah, yang penting sudah dibuat rencana terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi RTL-nya dikumpulkan. Kami tidak meminta Bapak Ibu mengumpulkan hasil dari kegiatan Bapak Ibu yang ada di sekolah, tidak. Cuman kami ingin meminta buatan Bapak Ibu mengenai RTL tadi, yang 1 lembar, bukan yang contohnya 1 lembar tadi. Nah, seperti itu. Perencanaan, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah, karena ini tujuannya adalah untuk evaluasi dari akhir SLN ini. Nah, seperti itu ya Bu Agnes. Halo Bu Agnes. Satu sekolah cukup 1 RTL saja, dengan catatan kepala sekolah dan guru bekerja sama. Iya, baik, sama-sama. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Ngopi enggak apa-apa, sambil minum kopi enggak masalah Bapak Ibu, yang penting masih bisa dengar suara Bu Indra, Pak Tripal, dan suara Bu Miatun ya. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya udah ngerti semua nih. Nanti Bapak Ibu praktek loh hari ini.
Pak Ibu ya, praktek nanti hari ini bikin RTL. Oke, kalau Bapak Ibu sudah sangat alhamdulillah mengerti, nanti boleh ditanya lagi, tidak masalah. Tapi masih ada hal-hal yang ingin Bu Indra sampaikan, yaitu mengenai link registrasi, link presensi, dan link pengambilan sertifikat. Bisa dilihat Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kecil. Oke. Kelihatan. Nah, Cuman udah turun hujan lebat nih, mudah-mudahan sinyal nggak hilang. Nah, Bapak Ibu, pada tahun ini sertifikat 100 jam, kalau tidak salah 100 jam pelajaran ya Bapak Ibu. Ya, berarti kalau untuk naik pangkat ini dua hitungannya. Ini akan Bapak Ibu dapatkan langsung dari Kemendikbudristek, tapi melalui pengunduhan, melalui link. Nah, sebelum mengambil sertifikat itu Bapak Ibu harus registrasi terlebih dahulu. Registrasi ini masuk ke link. Nah, link ini bagi.to registrasi kegiatan. Nah, Bapak Ibu klik ini keluar. Jadi dia minta kode registrasi. Kode registrasinya adalah 26O27. Nah, kalau sudah benar, maka di situ diminta nomor NIK, nomor induk keluarga atau nomor KTP, kemudian dipinta juga NIP Bapak Ibu, kemudian juga dipinta NPWP dan NUPTK. Bagaimana kalau tidak ada NPWP, itu diabaikan saja. Nah, tapi biasanya kalau NUPTK, Bapak Ibu ini sudah memiliki semua NUPTK-nya. Nah, Bapak Ibu, apabila nomor NIK Bapak Ibu itu benar, maka dia akan link keluar semua. Baik itu NIP-nya, NPWP-nya, NUPTK-nya, bagi yang pegawai ya Pak Ibu ya. Karena sudah ada di catatan sipil, jadi mungkin mereka bekerja sama, jadi hanya klik nomor NIK, maka akan keluar. Nah, setelah itu pindah ke sheet satunya lagi, ditanya, Bapak ini guru atau kepala sekolah? Nah, bagaimana kami yang menggantikan kepala sekolah, Bu Indra? Karena di dalam daftar nama Bapak Ibu adalah pengganti kepala sekolah, jadi tulis aja kepala sekolah di situ. Beda dengan di RTL. Kalau RTL kepala sekolah asli, ya Pak Ibu ya, kepala sekolah asli, jadi Bapak Ibu di situ sebagai guru saja. Nah, kalau diregistrasi kepala sekolah harus boleh sebagai pengganti diisi kepala sekolah atau diisi sebagai guru intervensi, tidak masalah di situ. Kemudian ditanya instansi Bapak Ibu apa, ya jelas karena kita ini kelas SDB, berarti instansinya semuanya SDN ya, SDN berapa gitu tinggal disambung nanti. Kemudian termasuk ke kelompok apa, Bapak Ibu tetap termasuk ke kelompok SD. Nah, klik SD. Kalau Bapak Ibu nanti klik ke SMP, berarti data Ibu tidak valid. Data Bapak Ibu tidak valid. Nah, kemudian diisi Bapak Ibu tinggalnya di mana, kemudian alamat ya, kecamatan sampai kecamatan, kemudian kabupatennya. Jangan sampai lupa kabupatennya di mana. Nah, langsung baru Bapak Ibu bisa pindah lagi ke lainnya. Nah, setelah itu. Setelah berhasil ini, maka Bapak Ibu nanti diminta foto swab. Bisa diisi, bisa juga tidak. Kalau bisa diisilah ya, carikan foto yang terbaik Bapak Ibu di foto swab itu, foto swab tulisannya. Klik, cari di file, kemudian cari di galeri, masukkan foto swabnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau yang menggunakan handphone ya. Nah, kemudian setelah foto swab, Bapak Ibu di situ diminta tanda tangan digital. Jadi Bapak Ibu tulislah tanda tangannya. Kemudian ada catatan, boleh dicatatkan. Alhamdulillah, POP SLN 2022 oke, atau mantap atau apa terserah.
Nah, seperti itu catatannya. Kemudian Bapak Ibu ada juga disuruh mengklik di bawah apakah data yang Bapak Ibu berikan ini sudah benar-benar valid, seperti itu. Bapak Ibu klik, jangan lupa. Setelah itu baru di submit. Nah, setelah di submit nanti ada keterangan bahwa registrasi Bapak Ibu itu sudah berhasil. Dah, klik di screenshot kalau sudah berhasil. Kemudian untuk presensi ini masih Bapak Ibu bisa lakukan tetap sama, Bapak Ibu juga klik, Bapak Ibu tinggal mengisi nomor induk keluarga atau nomor KTP ya, nomor KTP, nah langsung ngelink keluar. Nah, kalau sudah keluar langsung ini Bapak Ibu sudah berhasil daftar presensinya. Di situ tulisannya yang pertama. Seperti itu. Nah, untuk sertifikat, Bapak Ibu klik juga link ini, tulis juga nomor KTP-nya, akan keluar. Yang keluar bukan sertifikatnya, baru form atasnya, form judulnya. Mengapa? Karena memang sertifikatnya belum jadi. Seperti itu. Nah, mengapa kok sudah disampaikan Bu Indra? Ya iyalah, karena kita ini Zoom terakhir. Walaupun di dalam grup kita belum terakhir Bapak Ibu, kita sampai November ya Bapak Ibu ya, sampai November. Namun untuk lebih memperdalam, jadi Bapak Ibu kami akan membersamai Bapak Ibu tentang tata cara pengisian registrasi ya, sehingga nanti sertifikat digital Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, sebenarnya di dalam YouTube-nya pun sudah ada tata caranya. Berdurasi kalau tidak salah sekitar 10 menit. Kadang-kadang kita tuh tak sabar. Hanya bisa nonton 2 menit itu pun kita sudah gelisah biasanya. Makanya kami disarankan untuk mendampingi dan membersamai Bapak Ibu agar hak Bapak Ibu untuk sertifikat bisa didapatkan dengan mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pendapat sertifikat sampai di sini, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami persilakan. Silakan. Saya persilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, silakan. Bu Ida? Bu Agnes ya? Ya, Bu Agnes. Secepat mungkin Bu Agnes, makanya sering dipantau untuk yang sertifikat. Dengan catatan Bu Agnes sudah registrasi. Tapi kalau tidak registrasi, jadi tidak bisa memantau. Registrasi dulu aja, secepatnya. (26 Agustus). Itu jelang waktu sertifikat. Iya. Gitu, Bu. Ya, Bu Agnes ya. Kalau kegiatan kita enggak, kita kemarin kan dari Mei kalau enggak salah ya Pak Tripal ya. Mei, kalau ini yang sertifikat. Jeda sertifikat antara Agustus sampai November. Pak Tripal kemana nih kawan kita? Ya. Teman-teman kita di kelas ini kameranya mati semua nih. Oh, Di alhamdulillah. Bengkayang hujan lebat katanya ya, Bu. Oh. Ya. Alhamdulillah Pak Sobari sudah berhasil. Saya sudah berhasil registrasi katanya. Hujan Ya, Pak, hujan deras dari tadi pagi. Ya. Hujan deras ya. Ya Pak. Ya. Ya, masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kalau enggak nanti kami langsung ke ini ya Pak Tripal ya. Langsung ke tugas RTL ya Pak Tripal ya. Saya Bu. Ya, silakan. Saya lupa screenshotnya Bu, tidak apa-apa kan? Lupa screenshot. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya.
Jadi RTL yang dibuat ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa dibawa kepada rapat Dewan Guru ya bersama dengan kepala sekolah. RTL ini memang mungkin inisiasinya dari Bapak Ibu semua. Tetapi dalam pelaksanaannya nantinya kegiatannya itu nantinya akan adalah kegiatan warga sekolah di sana Bapak Ibu. Jadi kegiatan yang Bapak Ibu susun itu adalah kegiatan yang dikerjakan oleh kepala sekolah, para guru, serta juga para siswa di sekolah Bapak Ibu semua. Maka dari itu RTL itu bisa Bapak Ibu susun, kemudian disampaikan, dipaparkan di rapat guru ya, di sekolahnya. Mungkin ada masukan, ada revisi, ada ide-ide yang lainnya. Sehingga kepemilikan dari kegiatan itu adalah kepemilikan warga sekolah. Bukan kepemilikan programnya Bapak Ibu sendiri. Jangan sampai nanti ada di sekolah Bapak Ibu itu yang nanti ada yang guru-guru di sana berpikirnya itu yang nanti dikerjakan oleh Bapak Ibu sendirian. Jangan gitu. Karena Bapak Ibu peserta literasi gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Tapi program ini dikerjakan secara bersama-sama, Pak. Jadi Bapak Ibu masih ada baik masalah RTL maupun masalah registrasi sampai pukul 2 nanti kita akan mengerjakan RTL langsung ya Bapak Ibu ya. Maksudnya langsung pada saat hari ini nanti yang Bapak Ibu kumpulkan yang benar-benar di sekolah Bapak Ibu itu hari Selasa. Jadi hari ini membuat ancang-ancang ya Pak Tripel ya. Gambaran yang akan Bapak Ibu buat nanti di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Udah nih Pak Wira senyum-senyum aja. Ya. Pak Sobari hilang lagi wajahnya. Pak Wira. Bapak Ibu ada yang lainnya yang ingin ditanyakan? Silakan. Sepertinya udah bikin kayaknya nih orang-orang Pak Tripel. Tinggal nampilkan ya kali ya. Bu Istina. Atau langsung bisa kerja kelompok saja, Bu Indrawati. Boleh, silakan Di dibagi. sini saya lihat yang menggunakan laptop ini ada Bu Agnes dengan Pak Wira dan Pak Sobari ya, betul ya? Ya, nanti saya jadikan co-host mereka. Yang mana nih yang mana? Agnes, Bu Agnes, maaf, Bu Agnes menggunakan laptop ya Bu ya? Pak Wira. Halo Bu Agnes. Pak Wira menggunakan laptop ya Pak ya? Iya Pak. Bu Agnes menggunakan laptop ya Bu ya? Oh ya, menggunakan laptop ya Ibu ya? Oke. Kemudian Pak Wira juga menggunakan laptop. Nanti Pak Wira jadikan co-host saja mungkin ya Bu Indrawati ya? Oke, sip Pak Wira ya. Kemudian Pak Wira. yang lainnya silahkan. Apa perlu Bu Indra share contohnya ya Bapak Ibu ya? Bentar ya. Mana nih Pak Wira? Boleh Bu, boleh. Pak Wira, mana Pak Wira? Yang mau jadikan dia co-host. Silakan Bapak Ibu yang di laptopnya dibikin. Jangan menghilangkan 6 poin ya Pak Ibu ya. 6 poin tadi enggak usah dihilangkan. Bisa dibuka modulnya 134, halaman 134. Oh ini Pak Wira, ini saya mau jadikan co-hostnya. Sip, udah masuk Pak Wira. Jadi silakan kerjakan yang 6 poin tadi jangan dihilangkan, judulnya RTL, silakan tulis instansi sekolahnya di mana, kerja bareng-bareng dengan guru lain, sambil sama-sama menyuarakan kira-kira kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk kedepannya setelah pelatihan ini. Khususnya di bidang literasi, Bapak Ibu. Bu Indra share contohnya ya, contoh tadi ya. Iya Bu ya. Nah,
Sudah ada di SDB contohnya. Silakan Pak Wira. Bikin kolom-kolom. Oke. Judulnya nggak nampak Bu, kepotong. Ya, nanti Pak Wira bikin judul sendiri. Itu tunggu Pak. Bu Indra carikan lagi. Ntar ya. Ntar. Ya. Itu terpotong ya. Ntar. Dari sini. Materinya saya langsung kasih ke Pak Wira. Bentar, Pak Wira. Saya langsung kasih ke SDB ya. Ya Bu. Silakan dilihat di situ. Nah, buka aja Pak Wira, silakan ya. Ya Bu. Apa kalau misalkan ada ya, atau misalkan harus penyediaan buku atau rak bukunya atau mungkin matras ya atau karpet untuk kebersihannya atau seperti apa yang memang perlu dirinci lebih lagi nanti. Perlu ada perlu ada rincian detail lagi. Oke. Untuk ajang kreasinya di sini apa Pak berarti? Kalau ajangnya, kegiatannya ini itu yang belum saya masukkan di situ, hanya baru tujuannya. Nanti kalau misalnya kayak kelas berkarya mungkin kita ini yang bisa dibuat ajang Pak, kalau kelas berkarya nih. Mungkin nanti kita akan buat perlombaan dalam rangka mungkin Hari Kartini, mungkin nanti di akhir semester atau kegiatan hari nasional lainnya mungkin bisa di situ. Mantap. Tapi kalau hari perpustakaan sama membaca cerdas sama pojok baca ini berkelanjutan kayaknya. Iya. Bisa juga lomba membaca berita, Pak. Gitu ya. Kayak presenter berita itu ya. Nah, lomba membaca berita. Nanti dia akan di berita itu biasanya ada 5 W 1 H. Jadi what, where, who, when dan sebagainya itu ada di sini. Belajar juga tentang itu juga nantinya. Mendapatkan apa ya informasi yang penting ya dalam isi beritanya itu. Lomba membaca berita, membaca puisi ya. Atau betul. Lomba membaca cerpen ya, cerita pendek ya. Aja ya. Atau boleh juga ini sebenarnya pantun ya. Pantun juga bisa. Ya, ada alternatif ya. Ketika memang dananya minim, sekolah belum mempunyai dana yang memadai, itu bisa diinisiasi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan banyak biaya ya. Contohnya itu tadi, seperti ajang-ajang lomba baca puisi perlombaan. Nah, kalau anak-anak itu suka untuk saling ini ya, berlomba-lomba berkompetisi. Baik, ini bagus sekali ya Pak Wira, sudah sangat bagus. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wira. Mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Ibu yang lain?
terkait RL milik Pak Wira. Ayo, silakan, Wira Bapak. ya, Pak Wira. Kasih masukan boleh. Pak Sustantio siap-siap ya, Pak Sustantio ya. Bu Justina juga siap-siap. Siap. Bu Justina udah siap, Pak Tripal. Pak Tripal. Ya, Silakan Bu Justina udah siap. sebentar. Saya mau ini kan Pak Sustantio dulu. Pak Wira ya. Pak Wira share screen-nya sudah di ini belum? Udah ada, share saya dulu, close, Pak. RL-nya tadi, Pak. Hidupkannya dulu, Pak, karena mau dipoto. Ya, Pak ya. Ya. Oh, Hidupkan lagi, Pak Wira. oh ya, oke, siap. Oke. Pak Wira. Ya, masuk. Gantian dua-dua di sana. Situ aja. Sini bawa. Iya. Awas tertukar, awas. Bajunya lihat. Wira ya ini ya. Iya. Ya, dokumen kita dokumentasikan dulu. Biar ada bukti. Iya, yang paling manis, yang paling imut di kelas B, inilah dia Pak Wira. Oke, terima kasih Pak Wira. Terima kasih. Oke, saya close, Pak. Oke. Selanjutnya siapa ini? Pak Sustantio, Bu Justina atau siapa? Siapa dulu? Ayo. Bapak dulu lah, Sustantio dulu. Nih, Bu Indra siap-siap masukannya ke ini, co-host. Silakan. Siapa ini dulu? Pak Tantio Sustantio ya? dulu ya. Atau Bu Justina? Agustus, mana punya saya ini? Tunggu, saya masukkan Pak Tantio dulu. Oh, kok langsung bisa share screen ya Pak Tantio? Ini Bu Tina, tunggu. Ini Ini udah. Pak Tantio ya? Siap. Oke, saya jadikan co-host dulu. Nah. Sip. Nah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lancar dalam kegiatan hari ini. Ya, siap. Mohon maaf ya kalau agak bising, Bu ya, karena ada 40-an anak murid saya itu karate. Iya. Ya, Pak ini. Lalu lalang sedang sembahyang berjamaah pelan-pelan sambil lagi perempuan ya. Ini rencana tindak lanjut untuk sekolah saya SD 16 Sepinggan, kemudian Desa Bayang Kecamatan Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang. Kegiatannya kelas berkarya. Ya, tujuan ngepotnya meningkatkan keterampilan siswa, ajang berkarya melalui pohon literasi sekolah. Kemudian sasarannya 2, siswa dengan guru. Jadi rencana nanti siswa, kemudian mungkin dipandu oleh gurunya. Ya, anggaplah lomba kelas. Serananya kertas warna, ranting kayu, pohon, ya keras seperti pohon jambu, Bu. Ya, seperti pohon jambu. Saya lihatnya itu ya memang enak dikreasikan. Rencana anggarannya memakai anggaran dana bos 1 juta. Kemudian tempatnya selesai ulangan pas rencana. Ya mudah-mudahan terlaksana. Ini rencana, namun demikian tanpa rencana kan tidak mungkin terlaksana. Amin. Jadi rencananya itu setiap ya habis ulangan, kan ada di situ lomba ya, habis ulangan, ada minggu tenang itu setiap 1 minggu atau 2 minggu biasanya. Ya disitulah kita merancang pembentukan panitia kecil di sekolah kami yang untuk mengadakan penanggung jawabnya kepala sekolah. Ya. Untuk pertama itu dulu bulan, kedua kita habiskan dulu ya membaca cerdas meningkatkan budaya bahasa untuk meningkatkan prestasi sebagai kegiatan yang sangat efektif di sekolah. Karena pernah saya lakukan ini, Bu, walaupun karena saya tidak pernah mengikuti POK ya, pernah saya lakukan contoh membaca, berkreasi, menceritakan kembali, ya ikut ajang prestasi juara 1, Bu. Amin. Ya, kecamatan pernah saya lakukan juara 1, namun demikian tidak direncanakan kayak gini spontan. Tapi ternyata juara 1 SMP mengadakan semua SD kecamatan juara 1, Bu. Memang bagus sekali. Ya. Kemudian kelas 6 sasarannya, Bu, targetnya. Jadi tidak ada pengecualian. Ya. Kemudian buku literasi dan buku pelajaran bebas. Karena kami sekolah kecil, Bu, tidak ada perpustakaannya. Jadi pelajaran yang ada aja, ya. Kemudian
Kemudian kami mengadakan atau menyiapkan dana 500.000. Tentu sekali setiap bulannya di kelas masing-masing dipandu oleh wali kelas dalam. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga saya habiskan dulu Bu ya, baru kita sama-sama memberikan masukan. Lomba melukis. Ya. Lomba melukis kita wawasan untuk berkarya di bidang lukis, menggambar, kita membiasakan siswa alam sekitar. Jadi bebas Bu, karena ini di gunung Bu. Jadi maksud saya bebaskan siswa menggambar pohon, menggambar alam di sekitarnya, bunga, ya. Karena saya diapit oleh 2 gunung Bu, ya, tapi kecil Bu, hanya 3 kelas. Ya sekolah ini, jadi aduh susah sekali untuk mengembangkan. Mantap. Lanjut loh, kok hilang? Pak Tantio. Nah, hilang deh nih. Pak Tantio kemana? Pak Tantio. Apakah sinyal saya yang salah ya? Kayaknya Pak Stantio apa? Pak Stantio ya. Kental. Kertas, buku, gambar, pewarna, spidol warna, pensil, cat air. Jadi kami menyesuaikan dengan tingkatan. Kemudian anggarannya rencana 2 juta di anggaran BOS. Ya. Kemudian setiap tanggal 2 Mei diadakan desi pinggang. Jadi kalau ada perayaan 2 Mei, ya kami mengadakan rencana sehingga anak untuk di samping semangatnya untuk memperingati 2 Mei Hari Pendidikan, juga kita menyiapkan untuk lomba menggambar, melukis, mewarnai anak 1-2. Kemudian penanggung jawabnya ini wali kelas masing-masing, walaupun dalam rapat panitia kecil nanti ya wali kelas masing-masing bertanggung jawab kelas 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Dan lanjut Bu, yang keempat ya lomba majalah dinding. Ya, lomba majalah dinding setiap kelas, majalah dinding. Kemudian membiasakan dan melatih siswa untuk berkarya, menambah prestasi untuk ke ajang yang lebih tinggi. Ya, seperti tadi ada perlombaan 2 Mei itu sering diadakan di kecamatan, Bu. Ya, jadi kami ke sana, ya. Jadi membiasakan anak, kalau kita sudah dapat anaknya yang pandai, maka persiapan untuk 2 Mei yang akan datang. Ya. Seperti halnya saya pernah mengadakan contoh O2SN Bu, ya walaupun ini ajang prestasi ya, pernah juga kita adakan tenis meja Bu, ajang prestasi SMP kami sering juara Bu. Ya, cuma ini baru kami adakan kemarin sering juara itu lomba menceritakan kembali, ya membaca buku kemudian menceritakan kembali. Pernah juara Bu di SMP 1 pernah juara, sepinggang kami kirim 2 malah juara semuanya Bu, juara 1 kemudian juara harapan yang 2-nya Bu, ya. Kemudian kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya kita libatkan Bu, tidak ada terkecuali. Kemudian kertas manila, spidol warna dan penghapus kita siapkan di sekolah sehingga anak tidak mampu pun dapat mengembangkan dirinya. Kemudian dananya kita siapkan 750. Ini dalam rangka memperingati 17 Agustus Bu. Iya, walaupun kecil tapi 17 Agustus kita adakan dalam rangka memperingati 17 Agustus maka anak-anak lomba majalah dinding, ya semua kita libatkan. Penanggung jawab kepala sekolah dan selanjutnya terakhir lomba menghias kelas. Ya lomba menghias kelas membiasakan siswa dan guru untuk sering memungkinkan untuk menghidupkan budaya literasi di ruang kelas dan menghidupkan budaya bersih di kelas sehingga membangkitkan suasana kelas baik guru pada saat mengajar maupun siswa. Jadi enak di dalam kelas untuk menerima pelajaran. Ya, semua siswa ini kita libatkan karena per kelas, Bu. Kemudian lomba menghias kelas itu kita siapkan kertas manila, kertas krep, lem, cat, warna kuas, tergantung kepada wali kelasnya untuk memberikan pengetahuan berkreasi anak, berkreasi sesuka mungkin tapi kita panduhnya. Kita mengawasinya karena cat air kan jangan sampai anak-anak main-main sehingga memungkinkan nanti kita lomba. Kemudian kita siapkan karena ini banyak alat-alat yang besar 2.500.000 contoh kuasnya, catnya, cat airnya dan kalau memang caminya kita adakan caminya. Selanjutnya penanggung jawabnya ya ini setiap
semester Bu. Ya semester 1 kita adakan mungkin di sebelah dinding sini, semester 2 di sebelah dinding sini, ya bisa aja begitu Bu. Ya ini hanya rencana aja. Kemudian penanggung jawabnya wali kelas. Wali kelas, semua wali kelas, kelas 1 sampai wali kelas 5. Ya itu saya sampaikan Bu, mohon masukan ya, mudah-mudahan karena sekolah kecil Bu ya. Apa yang kami perbuat ya seadanya lah, karena kita mengharapkan dana sangat susah. Kemudian mayoritas orang tua Bu tidak punya Bu. Ya lahannya kan tidak ada lagi, semuanya ya pekerja, petani yang upahan harian, buruh harian Bu. Jadi untuk menambah sekolah kami, karena pernah kami coba membayar iuran 10.000, baru berjalan setengah tahun tidak mampu Bu. Ya ada 1-2 aja yang mampu membayar. Jadi saya hentikan lagi. Ya itu saya sampaikan Bu, mudah-mudahan ada masukan dari Ibu, Bapak Mentor, maupun Ibu Indra, Tripal, kemudian Umiatun, ya sangat kami harapkan dan kawan-kawan untuk pengembangan sekolah kami, karena kami memang dihadapkan sekolah kecil. Jadi untuk membudayakan dana buku, boro-boro istilahnya kita mau beli bantuan aja, ya enggak ada, karena tidak ada perpustakaannya. Satu-satunya sekolah di Sanggoledo tidak ada perpustakaannya Bu. Kita sudah mengajukan 3-4 tahun yang kemudian ini tidak ada. Hanya bilang siap, lokasinya ininya tidak ada. Itu aja saya sampaikan, terima kasih, ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sukses semuanya. Sukses buat Bapak dan kawan-kawan. Siap. Silakan Pak Tripal. Semangat sekali nih Mbak Sulandio. Mantap ya. Berapi-api. Ya, mantap. Mantap. Ini sedang melatih Pak. Ini persiapan nasional. Mungkin Pak Tripal dulu ada yang mau dikomentarin atau disarankan Pak? Ya, terima kasih Bu Indrawati, Pak Sulandio. Ya, siap Pak. Saya tambahkan untuk sasaran atau targetnya yaitu guru ya, yang mungkin guru dan tenaga pendidik yang mungkin masih kurang di sini untuk variasi kegiatannya. Boleh juga Pak Sulandio untuk mengadakan semacam workshop kecil gitu ya, atau ya kalau misalkan kemarin ada membuat buku bersama ya, mungkin juga tidak ada salahnya karena ini adalah gerakan literasi, membuat modul bersama gitu ya Pak Sulandio. Yang itu nantinya juga bisa digunakan. Diktat atau modul bersama itu boleh Pak Sulandio. Jadi gerakan literasi juga. Sehingga hasilnya itu juga bisa digunakan di sekolah nantinya. Jadi semacam workshop atau lokakarya ya, kecil-kecilan di sekolahnya. Boleh masuk dalam agenda kegiatannya. Ini usul ya, saran dari saya. Untuk yang lainnya sudah sangat baik, yang sangat bagus sih menurut saya Bu Indrawati. Ya, hanya memang untuk masalah anggarannya, kalau memang terlalu kecil ya, kalau ada perusahaan dekat-dekat situ bikin proposal atau apa, nanti perusahaannya ada logonya gitu ya, bikin spanduk ada logonya perusahaan gitu. Ya. Dapat logonya perusahaannya gitu ya. Mungkin itu Bu Indrawati dari saya, menambahkan untuk variasi kegiatan bagi guru dan tenaga pendidik berupa kegiatan-kegiatan lokakarya atau workshop ya. Salah satu contohnya menyusun atau menulis modul atau diktat bersama. Ya, baik Pak Tripal. Alhamdulillah nih untuk Pak Sutantio, karena dia memang kepala sekolahnya ya Pak Tripal ya. Jadi dia ini sudah efektivitas sekali nih dirincikannya. Dan hampir nih Pak, sudah hampir mendekati sempurna apa yang Bapak buat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Oke, di kolom 3 di sini tujuan dengan output. Nah, tujuannya ini sudah baik sekali. Kemudian hasil dari kegiatan ini tuh apa? Itu yang dimaksud dengan output ya Pak ya. Nah, ini sudah banyak mendekati. Seandainya kalau belum ada hasil dari kegiatan membaca cerdas itu apa? Itu output namanya Pak ya. Nah, jadi nanti Bapak ada dokumennya sejenis apa gitu kan, hasil membaca cerdas didokumenkan atau didata, berapa siswa yang udah begini ya, itu bisa Pak nanti merupakan hasil dari kegiatan yang telah Bapak rancang ini, contohnya di cerdas membaca cerdas. Jadi kira-kira outputnya apa, anak jadi meningkat begini, seperti dulu pernah kita bicarakan gimana sih Bu trik agar anak itu
berminat dalam membaca. Kan itu Pak, contoh ini sudah Bapak bikin nih kegiatannya nih, mantap nih Pak, mantap sekali ya Pak ya. Nah, tinggal pelaksanaan saja nanti. Kemudian untuk kegiatan guru, betul kata Pak Tripal tadi itu Pak, bisa melalui workshop atau IHT dan segala macam, entah menyusun modul. Di situ kalau yang IKM kan modul dengan EPP dah klop ya Pak Tripal ya, dah nyatu ya. Nah, entah nanti mendatangkan siapa, narasumbernya boleh. Tapi anggarannya tidaklah yang sekecil-kecil ini yang macam Bapak anggarkan ini, kalau memang ingin ada IHT seperti itu Pak ya, tinggal nanti ditambahkan saja. Tapi untuk selebihnya kami sangat jempol sekali baik kepada Pak Wira maupun Pak Sutantio, dalam waktu beberapa menit Bapak sudah membuat RTL yang hampir sempurna. Itu saja mungkin dari saya, Pak Tripal. Halo? Iya. Pak Tripal, masih ada peserta yang ingin presentasi kan tadi Pak Tripal? Bu Justina kalau tidak salah. Ya, silakan Bu Indra. Boleh, silakan langsung dilanjutkan. Ya. Oke Pak Sutantio, gitu ya Pak Sutantio ya? Ya, saya stop ya. Oke, hari Selasa nanti diserahkan ke Pak Tripal, baik Pak Wira maupun Ya, terima kasih. Saya stop saya. Sip. Ya. Kami co-hostkan lagi Bu Justina tadi ya, Bu Justina, saya cari dulu mana nih namanya. Bu Justina. Jadi untuk RTL-nya ini cukup satu sekolah satu saja ya, Bu Indrawati ya? Ya, satu sekolah satu saja, dengan catatan kepala sekolah dan guru intervensinya berkolaborasi, bekerja sama. Itu. Silakan Bu Justina. Baik Ibu, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya membacakan saja karena saya menggunakan HP Bu, laptopnya lagi. Apa? Ya, saya membacakan di sini kami sudah membuat pojok bacaan. Ibu sudah dilaksanakan dari tanggal 13 Agustus. Biayanya sudah dianggarkan sebanyak 7 juta. Di sini saya mengelola. Di situ pojok bacaan di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah dilaksanakan sebanyak untuk ruang kelas itu 11 kelas, ditambah ruang agama 1, ruang sholat, musola itu 1, jadi ada 13 kelas, ditambah 1 perpustakaan kita. Di situ kita sudah menganggarkan biaya sebanyak 7 juta. Yang dibeli adalah ada cat kuas dan sebagainya, ada kertas origami. Jadi di situ kita menugaskan siswa untuk membuat pojok bacaan itu. Kita menugaskan siswa untuk menulis puisi, pantun, cerita pendek. Jadi untuk menempelkan di pojok bacaan. Dan kita juga sudah menyediakan pojok bacaan, sudah ada yang sudah jadi, di kelas 6 sudah hampir selesai Ibu. Jadi target kita itu dari bulan Agustus sampailah bulan Oktober. Kalau bisa ya selesai. Jadi puji Tuhan itu semua berjalan dengan baik. Ada dukungan dari orang tua siswa, wali kelas, dan seluruh guru yang ada. Dan juga kita mengundang, membiayai, ada tukang untuk membantu dalam mengecat meja, kursi. Karena kalau kita melibatkan siswa untuk mengecat kursi itu atau meja, dan meja itu berantakan Ibu. Jadi kita punya inisiatif guru bersama hasil rapat dari kepala sekolah bahwa kita itu mengambil tukang 2 untuk mengecat meja. Itu sudah kita terlaksana Ibu dari bulan Agustus ya Bu, sampai hari ini masih dikerjakan. Jadi itu kesepakatan kita bahwa kita harus membuat pojok bacaan supaya siswa itu kita mengenalkan kepada siswa beragam sumber bacaan untuk memanfaatkan sebagai media sumber belajar serta memberikan pengalaman membaca yang meningkatkan prestasi siswa. Jadi buktinya bahwa siswa itu punya minat di sekolah kami itu, contohnya kelas 5, saya yang wali kelas, sebanyak siswa itu 29 siswa, mereka setiap jam istirahat, di situ mereka mau membaca. Terus saya katakan saya sebagai wali kelas, setelah jajan, saya
membimbing mereka untuk membaca setelah sarapan, mereka masuk kelas, mereka ambil buku dan ditulis oleh satu siswa judul buku dan nama siswa supaya didata. Salah satu siswa mendata teman-temannya yang telah membaca buku ini. Itu telah dilaksanakan. Kemarin saya sudah foto mereka. Anak-anak, kita setiap jam istirahat, walaupun 5 menit saja kalian membaca. Dan saya seperti itu, bahkan anak tuh semangat mereka itu membaca, bahkan dibawa pulang bukunya. Tetapi itu kita data yang membawa pulang ke rumah, tapi kasih waktu 1 hari dan dikembalikan ke kelas. Jadi setiap kelas kita menyiapkan buku cerita dari perpustakaan kita ambil sebanyak 29 buku dan boleh juga anak-anak membaca buku pelajaran. Itu sudah terlaksana. Terus yang selanjutnya ada rencana banyak Bu, punya saya ini ada 8. Taman bacaan kita buat. Taman bacaan sudah kita buat dari tahun berapa 2019 Ibu sudah ada. Nah, waktu kita mengikuti perlombaan Adiwiyata dari tingkat kabupaten sampai provinsi, sekarang kita sudah lomba ke tingkat nasional. Jadi taman bacaan sudah ada Ibu, ditempatkan anak-anak juga kalau waktu pas jam-jam istirahat di hari Sabtu, dan juga kita menjalankan ada pramuka juga di situ. Di sini juga saya punya rencana di kelas berkarya, itu tujuannya mengekspresikan dan mencurahkan semua perasaan siswa di dalam kelas berkarya atau mengembangkan keterampilan siswa untuk ajang berkarya melalui pohon literasi. Jadi saya menugaskan siswa, kita tidak di dalam kelas karena tidak harus menggunakan waktu belajar. Jadi saya menugaskan 1 minggu 1 anak itu membuat puisi, ya. Terus membuat pohon literasi, mereka menggambar. Di puisi itu ada gambar-gambar ditempelkan. Jadi siswa akan menempel di pojok bacaan Ibu. Bahkan nanti lagi dalam proses di kelas saya itu akan digambar pohon di kelasnya di dinding-dinding itu daun-daun, ya. Jadi supaya anak-anak tuh bersemangat untuk belajar. Kemarin setelah kita cat, anak-anak mengatakan seperti ini, kok kelasnya itu ya Bu terang ya? Iya, inilah supaya kalian senang di dalam kelas, ya. Jadi itu sudah kita laksanakan Ibu. Rencana selanjutnya lomba menggambar. Itu memang pernah kita laksanakan Ibu, ya. Jadi biaya yang untuk pojok bacaan sebanyak 7 juta, yang kelas berkarya kita 500.000 itu, dan kita akan menyiapkan sertifikat, ya, sertifikat untuk anak. Terus biayanya buku gambar, alat dan bahan buku gambar, kertas karton, pensil dan berwarna. Kertas, ya, origami juga sudah saya masukkan di situ. Terus untuk lomba menggambar, rencana saya itu tujuannya menumbuhkan bakat dan mengembangkan motorik dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi di sekolah kami juga pernah ikut perseni. Pas sekolah kami itu mendapat juara 1, ya. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan, memang kita siswa yang banyak itu memiliki karakter yang berbeda, mereka punya bakat yang luar biasa. Jadi antusias sekali siswa-siswa kami itu adalah siswa yang mau berkembang, ya. Itu memang benar tergantung kita sebagai guru memberi semangat kepada mereka. Jadi rencana saya bersama kepala sekolah saat ini, sekolah saya itu izin Ibu, maaf, beliau kurang sehat, jadi ini memang saya usulkan. Setahu saya kalau beliau itu apa yang kita usulkan, beliau itu luar biasa, ya, mendukung. Saya tahu kepala sekolah kami itu orang yang mendukung dengan kegiatan-kegiatan guru, ya. Lomba menggambar rencana saya Desember setelah UAS di sekolah, ya. Terus membuat puisi itu sudah dilaksanakan Ibu. Kelas saya sudah tinggal ditempelkan ke pojok bacaan. Tinggal rencana minggu ini pantun. Terus kelas 6 sudah membuat cerita pendek sudah dilaksanakan, dikumpulkan pada kepala sekolah waktu bulan Agustus sudah dilaksanakan. Selanjutnya lomba mading kita juga sudah dilaksanakan waktu itu pas Adiwiyata Ibu, sudah kita laksanakan, madingnya sudah ada.
Ya besok saya fotokan Ibu di sekolah. Kita kirimkan. Terus membaca cerdas, memang saya ini tujuannya meningkatkan prestasi siswa. Ini setiap bulan Oktober, karena ini dah bulan bahasa, jadi kita ingin membaca cerdas itu lomba membaca. Terutama waktu itu pernah kami laksanakan membaca undang-undang, bahkan ada yang tanpa menggunakan teks ya, 2 orang siswa itu waktu itu kelas 6. Jadi siswa itu sampai hafal ya. Ini setiap bulan, rencana kita setiap bulan Oktober karena itu adalah bulan bahasa. Selanjutnya lomba membuat komik, karena kebetulan di kelas 5 adalah pelajaran membuat komik ya Ibu di pelajaran SWDP. Jadi komik itu kan cerita bergambar ya. Jadi kita rencananya akan menugaskan terutama di kelas 5, sasarannya adalah kelas 3 sampai kelas 6 karena kelas 1, kelas 2 belum bisa mungkin ya. Jadi untuk membuat puisi tadi 4 dan sasarannya kelas 4 sampai kelas 6. Untuk lomba menggambar kelas 1 sampai kelas 6 ya. Taman bacaan sudah kita laksanakan. Menghias kelas memang belum Ibu, kami belum laksanakan, tapi rencana saya akan membawa wali kelas untuk kita rencananya akan tahun depan lah ya Ibu, untuk tahun ini belum bisa kita laksanakan, tapi saya sudah membuat rencana ini untuk menulis modul bersama guru, itu baru rencana Ibu, belum bisa. Hanya itu saja mungkin yang kami sampaikan, karena ini juga ya belum pelak sekolah saya tidak hadir, berhalangan. Ini rencana saya akan saya komunikasikan kepada pelak sekolah. Terima kasih. Sekian dan saya ucapkan selamat sore. Ya, baik Bu Justina. Alhamdulillah. Saya dulu ya Pak Tripal nanggapin ya. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah, mantap. Inilah yang diperlukan untuk menjadi jiwa seorang pendidik dengan semangat yang luar biasa. Selain tadi Pak Wira, Pak Sutantio, Bu Justina, mantap banget. Saya yakin sekolah Bapak Ibu ini literasinya akan dapat cepat berkembang dengan orang-orang pendamping seperti Bapak Ibu ini. Nah, setelah mendengar Bu Justina tadi, sudah dilakukan, tapi untuk RTL ini kan rencana, jadi bisa nanti Bu ditulis untuk pelaksanaan yang berikutnya, seperti itu Bu ya. Nah, seperti itu rencana. Kemudian saya lihat di rencana yang telah Ibu sajikan tadi, memang banyak sasarannya ke siswa semua. Tapi Bapak Ibu jangan lupa juga guru-gurunya pun harus kita tingkatkan juga literasinya, baik itu dalam membuat karya ilmiah atau apa boleh. Namun berkarya, kelas berkarya juga boleh Bapak Ibu, karena tidak semua yang ikut pada saat ini, pada tahun ini. Jadi Bapak Ibu implementasikan, Bapak Ibu lakukan lagi di sekolah untuk guru-guru yang belum berkesempatan, ini boleh. Nah, seandainya lagi kalau ingin berkembang lagi, adakan lagi workshop atau IHT di sekolah Bapak Ibu, misalkan membuat best practice untuk guru-gurunya boleh. Nah, cuman dananya disesuaikan saja. Jadi tidaklah kita mengembangkan literasi siswa, namun gurunya juga kita hidupkan, kita segarkan kembali. Bukan berarti gurunya tidak ada kurang literasi, ada, cuman dihidupkan kembali dan disegarkan kembali. Mungkin itu saja saran dari saya. Selanjutnya Pak Tripal mungkin akan memberikan masukan mengenai apa yang telah Bu Justina sajikan tadi. Silakan Pak Tripal. Suaranya Pak. Ya, baik Bu Indrawati. Bisnisnya alhamdulillah ya, semangatnya luar biasa sekali. Memang Bapak Ibu semua, kita juga nggak boleh ya merasa kelas kita paling baik gitu ya. Kita perlu jalan-jalan gitu ya. Bu Justina, Pak Stantio, Pak Wira, Bapak Ibu semua, bolehlah diagendakan dinas, guru-guru dinas Kabupaten Pengkayang itu ada studi banding gitu ya, jalan-jalan, boleh ke Jogja gitu ya, boleh kan Bu Umi kan? Dananya tidak dapat.
Boleh jalan-jalan Boleh. ke Jogja, ke Malang ya, atau ke Jakarta ya. Ya sekaligus inilah ya. Insya Allah pulangnya biasanya lebih semangat, lebih idealis ya. Boleh gitu ya. Jalan-jalan pun sekarang juga bisa dengan melihat YouTube ya. Tapi kalau melihat YouTube itu kok rasanya nggak seperti jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan itu memang harus ke sana gitu ya. Lebih langsung datang ke sekolahnya. Boleh diagendakan itu. Jadi saling untuk belajar ya, melihat bagaimana. Ada beberapa sekolah-sekolah literasi memang ya di beberapa daerah ya di Jawa ya, itu yang sudah lebih lebih lama melaksanakan sekolah literasi itu. Ada beberapa karena saya juga sebagai pengajar praktek ya, guru penggerak. Kemarin juga ada materi, saya lupanya saya simpen di mana itu ya. Di Sulawesi ada, kemudian di Jawa juga ada videonya itu ya. Ternyata luar biasa sekali dan sudah lama dilaksanakan sekolah literasinya itu. Saya ingat salah satunya ada di Mojokerto, ya ada di Mojokerto, ada di Sulawesi di Wakatobi, daerah Wakatobi, Toli atau apa gitu ada. Kemudian juga salah satunya ada di Jogja. Nah, itu SD ya, ada berapa ya SD. Seperti halnya pada saat jam istirahat ya, itu saling bergantian, ada jadwal piket, semacam piket gitu ya. Siswa yang membacakan cerita pendek atau cerita apa gitu ya, pakai mic gitu ya. Yang lainnya ya sambil jajan, sambil istirahat dia mendengarkan. Nah itu mereka bersemangat itu, pas giliran piketnya dia, wah dia bacanya dengan penuh semangat juga gitu ya. Yang lainnya akan bergantian hari esoknya ya, bergantian. Kemudian pagi ada budaya untuk membaca semacam 10 menit atau 15 menit ya, sebelum pelajaran dimulai. Intinya adalah membudayakan lebih dahulu ya, membudayakan atau membiasakan istilahnya budaya membaca. Mungkin itu Bu Indrawati, kalau ini ya saran saya jalan-jalan Pak Standil. Bu Istina ya Pak Wira. Boleh itu ya. Ya boleh juga itu sambil ada kas ya, kita kumpulkan. Kalau setahun nggak bisa ya 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak bisa ya 3 tahun. Jangan sampai nggak sama sekali kan gitu ya. Kalau bergantung dari dinas mungkin terbatas dan lainnya. Ini nggak masalah biaya sendiri, tapi ada tabungan. Mungkin itu, Bu Indrawati. Izin Ya, silakan Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkesima tadi atau terpesona atau gimana sih caranya ya? Mengenai ini tadi tambahan, saya kira sasarannya hanya untuk SD ya, atau hanya untuk siswa ya. Ternyata literasi ini bisa juga kita mengadakan IHT atau workshop untuk guru. Betul. Bagaimana dikatakan tadi, saya tersimak tadi itu yang kenaikan pangkat Bu. Ya apa kita bisa mengadakan IHT atau workshop namanya ya? Memanggil pembicara, contoh dimasukkan ke situ, IHT ya sasarannya guru. Waktunya mungkin 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali kita panggil pembicara, kemudian dananya mungkin dari guru, ya peserta, baik peserta kita atau peserta sekolah terdekat. Apakah bisa diadakan seperti itu Bu? Boleh. Best practice atau PTK, ya atau makalah. Betul. Ya untuk ini pengembangan guru. Apakah bisa disebut literasi? Ya terima kasih Bu, itu yang saya sampaikan Pak Tripal. Pak Stantio, itu Pak Alex itu menunggu surat itu Pak, menunggu surat. Kok saya nggak pernah diundang dalam sekolah-sekolah di Bengkayang? Undang Pak Alex Pak. Yang undang saya malah dari Sambas gitu kan. Ini sekolah-sekolah kok nggak ada yang undang saya gitu. Saya pikir dana untuk transportnya juga ada juga dari dinas. Pak Alex mungkin ada juga. Siap. Kalau Hanya masukan begitu kan nanti kami punya ide-ide cemerlang untuk ke depan mengundang Pak Tripal, mungkin ketika habis praktis untuk membimbing kami guru. Pelaksananya contoh istri saya baru mengundang guru sekitarnya.
Sip. Nah, Sip, sip, sip. silakan Pak. Mungkin Bu Umi juga nanti di akhir ya, mungkin Bu Umi nanti di endingnya ini Bu Umi akan banyak ngasih masukan Ya, buat kita semua, saran ya. Ya, Ya, cara masukan. Iya. Cukup ya Bu Indra ya, mungkin dari Bu Umi ya kita seluruhnya ini ya. kita tunggu Bisa rangkuman menanggapi dari Bu Mbak Umi. Wira, Bu Justina, Pak Santi atau yang lainnya. Bu Umi silakan, monggo silakan, mungkin ada saran-saran atau masukan atau pencerahan. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Trival, Bu Indrawati. Semangat sekali ya Pak Wira, Pak Tio, Bu Justina. Kalau beliau bertiga ini memang luar biasa Pak, karena kami sudah pernah bertemu, sudah berkunjung ke beliau. Kemudian untuk RTL yang akan dilaksanakan, bagus itu, luar biasa. Bagus juga kalau misalnya ke daerah luar, misalnya ke Jogja. Pernah dulu kami ke Jogja, memang luar biasa Pak Trival, pernah ke SD Teladan 2, literasinya sudah luar biasa, pernah berkunjung ke sana untuk studi banding tahun 2016 kalau tidak salah, pernah ke sana dari Sungai Raya Kepulauan. Boleh usul dari Pak Trival untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti bisa dibicarakan, izin dari dinas mungkin nanti diizinkan, karena kami dulu juga bisa seperti itu Pak, karena kan untuk kegiatan yang baik itu. Kemudian untuk Pak Trival tadi kan sudah memberikan beliau itu boleh dipanggil karena kan Pak Tio tuh kesempatan ini Pak Tio, boleh nanti dibicarakan di sekolah-sekolahnya lain, mumpung ada orang-orang hebat di sini, di kesempatan ini, ambillah kesempatan seperti itu ya. Nanti dibicarakan mungkin di gugus, kalau untuk sekolah mungkin terlalu apalagi Pak Tio bilang tadi sekolah kecil, tapi sekolah kecil yang luar biasa menurut saya, karena sampai ke nasional, juga SD 5 tahun ya Bu Justina, juga sudah sampai ke nasional, sekolah-sekolah yang luar biasa sebetulnya Mak Trival, beliau itu. Jadi mumpung ada orang hebat, nanti bicarakan Pak Tio dengan gugus yang ada di sekolah Bapak, bagaimana kalau narasumbernya dari Pak Tio untuk memberikan ilmu yang beliau punyai, sehingga kita bisalah terpercik gitu kan, terpercik dari ilmu beliau gitu. Terima kasih Pak Trival atas kesediaannya. Mungkin tidak semua orang mau seperti itu, memberikan, apalagi selama ini sudah memberikan motivasi, setelah ini untuk kelanjutan daripada kegiatan literasi ini, saya sangat bangga untuk kedepannya menjadi semakin baik literasinya. Jadi, sekali lagi terima kasih untuk Pak Trival maupun Bu Indrawati atas kesediaannya. Seandainya nanti diminta untuk memberikan sepercik ilmunya ke kami gitu. Untuk hal yang lainnya saya harapkan, memang banyak Pak selama ini Pak Trival, sekolah-sekolah yang semangatnya luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan semangat itu tidak padam, selalu dengan adanya RTL nanti yang sudah dibuat, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Itu harapannya. Karena RTL-nya bagus-bagus. Jadi bukan hanya sekedar membuat rencana, tetapi
melaksanakan rencana tersebut. Mungkin itu nanti kalau misalnya apa tadi Pak Trifal minta ke dinas, bagaimana Pak Alek manggil yang lain gitu ya. Nanti kalau ketemu dengan beliau, kalau memang kan sering juga mengadakan kegiatan kalau di dinas. Mungkin tanggal berapa nanti? Tanggal 14 ya Pak Trifal ya. Ada kegiatan untuk yang FIM ya. Pak Tio kan FIM daerah ini. Pak Tio ya, termasuk FIM daerah, Pak Wira juga. Jadi kegiatan itu nanti bagaimana kalau Pak Trifal dengan Bu Indra bisa menyempatkan waktunya, kan nanti bisa bertemu dengan beliau-beliau yang ada di Dinas Kabupaten Krayan. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih atas semangatnya Bu Justina, Pak Wira yang sudah menyampaikan, Pak Tio. Mudah-mudahan direalisasikan RTL-nya. Kalau tadi Bu Justina kan sudah ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum. Saran dari Pak Tio, IHT juga dilaksanakan di sekolah untuk guru-guru dengan memanggil Pak siapa? Alek. Itu Pak Trifal. Ya. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Mudah-mudahan bisa direalisasikan kegiatannya dari RTL-nya, dan saran dari Pak Trifal bisa studi banding ke daerah lain supaya semakin menambah wawasan kita, bisa diimplementasikan ke sekolah kita, sehingga semakin baiklah, semakin majulah. Walaupun mungkin sudah maju, tapi semakin majulah keadaan di sekolah kita dengan kegiatan-kegiatan studi banding dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Trifal, Bu Indra, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama, Bu Umi. Tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Yang kawan-kawan yang hari ini belum bisa ikut Zoom, padahal ini Zoom terakhir untuk kegiatan literasi kita, tolong disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Sayang kalau tidak mengikuti, walaupun saya kadang matikan kameranya, tetap saya mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Trifal, Bu Indra, dan baik, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, Bu Indrawati, Bu Umi, mohon izin, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan akhir ya. Dan ini adalah pertemuan terakhir sudah kita laksanakan, dan di penghujung pertemuan ini saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Bu Indrawati juga ya. Saya dengan Bu Indrawati dan seluruh tim di Forum Indonesia Menulis ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semua, kepada Bu Umi sebagai pengawas kegiatan, dan juga kepada Dinas ya Pendidikan Kabupaten Pengayang, jika selama berlangsungnya kegiatan dari awal sampai dengan akhir ini mungkin kami belum bisa maksimal mendampingi ya Bapak Ibu semua. Tapi harapannya insya Allah mudah-mudahan ini bukan menjadi akhir, tapi ini menjadi awal. Dan insya Allah di program selanjutnya Bapak Ibu semua juga terus bisa semangat ya dengan program yang nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Panitia Pusat FIM. Yang jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Bu Umi ya, bahwa pesertanya itu tidak ada yang lain selain Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti WLG maupun SLN, dan ke depan ya kabarnya nanti akan ada wisata literasi nasional. Seperti apa ini akan lebih menantang lagi ya, tapi mudah-mudahan tidak membuat jerah ya, tetapi insya Allah segala di tahun pertama WLG dan SLN akan ada evaluasi-evaluasi yang nanti akan disempurnakan di tahun berikutnya. Insya Allah tahun berikutnya akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan FIM dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk terus melaksanakan program POP ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir dan batin ya.
Semoga bertemu dengan kondisi yang lebih baik ya. Saling bertegur sapa ya, Pak Tio, Pak Wira ya, Pak Okto, Pak Sobari. Mungkin di laptop ini ya, di layar wajah saya kayak gini, mungkin di luar mungkin agak beda gitu ya. Ini saya lihatnya Pak Tio mungkin kalau di laptop ini pakai kumis, ternyata pas ketemu nggak pakai gitu kan. Tapi nggak saya sapa gitu ya. Karena kadang layar itu menipu Pak ya. Ya saling bertegur sapa kalau di saling mendoakan semoga insyaallah kita semakin lebih baik. Saya yakin alumni WLG dan SLN bukan guru biasa, bukan guru sembarangan, karena sudah teruji, benar-benar teruji ya. Yang nggak lulus uji itu kan, saya yakin itu. Karena luar biasa sekali nih kegiatannya WLG dan SLN. Demikian Bu Indrawati, saya kembalikan Bu Indrawati. Silakan Ibu. Pak Tripal, terima kasih atas telah membersamai kita dari awal sampai akhir. Begitu juga partner saya yang terbaik pada saat POP SLN 2022 ya Bapak Ibu ya. Jadi kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hilap dan salah selama membersamai Bapak Ibu. Kami mohon yang kurangnya dibuang jauh-jauh, yang baiknya silakan Bapak Ibu ambil dan silakan Bapak Ibu kembangkan. Untuk Bu Umi, sangat senang sekali bertemu Ibu walaupun di akhir dari Zoom meeting untuk kegiatan POP SLN tahun 2022, tapi kesannya luar biasa. Rasa-rasa kita udah lama kenal Bu, walaupun hanya baru bertemu. Ya Bapak Ibu ya. Kami berharap dengan Pak Tripal mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami bersamai Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu aplikasikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing demi meningkatkan hasil belajar siswa Bapak Ibu, demi meningkatkan AKM yang ada di sekolah Bapak Ibu, dan meningkatkan literasi khususnya untuk seluruh warga sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Itu harapan kita dan harapan pemerintah tentunya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang telah dipercayakan oleh pemerintah ini bisa Bapak Ibu kembangkan lebih luas lagi sehingga khususnya di Kabupaten Bengkayang tidak ada lagi yang ketinggalan, namanya ketinggalan literasi seperti itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu ini bisa mengimbaskan ke guru-guru lain, ke sekolah-sekolah lain yang belum bernasib baik sebaik Bapak Ibu yang ada, bisa diimbaskan ilmu-ilmu, baik itu tentang kepenulisan, baik itu tentang bagaimana cara membaca cerdas dan segala macam, bisa Bapak Ibu imbaskan ke rekan-rekan Bapak Ibu yang satu korps khususnya di dunia pendidikan. Mungkin Pak Tripal mengingat waktu kita memang sudah akan berakhir. Saya mohon karena Pak Tripal adalah seorang pemimpin, nanti Bapak pimpin doanya. Sebelumnya kita mungkin foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kasih bagi kita semua. Selamat sore Bu Indra. Baik Bapak Ibu silakan hidupkan kameranya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita ini, kemudian kita akan lanjut langsung foto bersama. Baik, menutup kegiatan, seluruh rangkaian kegiatan ya, SLN, meskipun nanti akan ada gawe besar ya di Singkawang ya, untuk penutupan akbarnya ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan pada hari ini. Berdoa.